Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Waluyo, kelas MJ205, NIM 220201010284. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya dengan mata kuliah Ekonomi Makro. Dosen dengan Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM. Yang pertama dengan pertanyaan sebagai berikut. Jelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Secara umum, penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia antara lain: 1. Pemerintah. Pemerintah di Indonesia memiliki peran yang sentral dalam menentukan kebijakan ekonomi. Kebijakan ini diambil oleh berbagai kementerian. Saya ulangi, kebijakan ini diambil oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perindustrian. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua ada Bank Indonesia atau BI, yaitu Bank Sentral Negara dan memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan moneter. BI bertanggung jawab untuk mengatur suku bunga, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan moneter BI berperan dalam mengatur jumlah uang yang beredar dan pengendalian inflasi. Lalu yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga legislatif Indonesia yang mewakili suara rakyat. DPR memiliki peran dalam mengesahkan undang-undang dan mengawasi jalannya kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Lalu yang keempat ada Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantipres. Wantipres adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menyusun kebijakan strategis, termasuk kebijakan ekonomi. Lalu yang kelima ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa disebut LSM. LSM berperan sebagai pengawas dan pihak yang memberikan masukan terkait kebijakan ekonomi. Mereka berusaha untuk memastikan kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan di lingkungan. Kemudian keenam ada pelaku ekonomi itu sendiri ya, itu masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari pelaku ekonomi seperti pengusaha, lalu ada investor, dan masyarakat juga memiliki peran dalam penentuan kebijakan ekonomi itu sendiri. Mereka memberikan masukan dan berperan dalam implementasi kebijakan dengan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan dan insentif yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada pertanyaan, jelaskan bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi atau IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 di 2021. Yang pertama yaitu dampak penguatan kurs dan rendahnya inflasi pada PDB. Jika nilai kurs mata uang Indonesia menguat dan tingkat inflasi relatif rendah, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi pada PDB itu sendiri. Yang pertama ada dorongan pada sektor ekspor. Yaitu penguatan nilai kurs akan membuat barang dan jasa dari Indonesia menjadi lebih mahal
bagi negara-negara mitra dagang. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya ekspor karena produk ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Namun pada sisi lain, penguatan kurs juga membuat harga impor lebih murah, yang dapat meningkatkan daya beli perusahaan dan konsumen terhadap barang-barang impor. Kemudian ada dampak pada sektor pariwisata ya, yaitu penguatan nilai kurs dapat menyulitkan pariwisata karena biaya perjalanan menjadi lebih mahal bagi turis asing yang ingin mengunjungi Indonesia. Sebaliknya, pelemahan nilai kurs dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata karena harga menjadi terjangkau bagi wisata asing. Lalu ada kebijakan moneter ya. Tingkat inflasi yang rendah dapat memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga guna merangsang kredit dan inflasi yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Lanjut, dampak pelemahan kurs dan tingginya inflasi pada PDB, yaitu sebaliknya jika nilai kurs mata uang melemah dan tingkat inflasi tinggi. Dampaknya mungkin ada tiga nih ya. Satu, tekanan pada sektor impor. Yaitu pelemahan nilai kurs dapat meningkatkan biaya impor karena barang dan jasa dari luar negeri menjadi lebih mahal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan daya beli terhadap barang-barang impor yang pada gilirannya dapat mengurangi impor dan mendorong pengembangan industri lokal. Lalu yang kedua ada inflasi mendorong menyesuaikan harga, yaitu tingginya tingkat inflasi dapat menyebabkan penyesuaian harga secara umum. Ini bisa berdampak negatif pada daya beli konsumen karena harga barang dan jasa meningkat sehingga mengurangi konsumsi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga ada pengaruh pada hutang. Jadi pelemahan kurs dapat meningkatkan beban hutang luar negeri bagi pemerintah atau perusahaan yang berhutang dalam mata uang asing karena nilai hutang tersebut meningkat dalam rupiah. Penting untuk diingat bahwa dampak nilai kurs dan inflasi pada PDB bisa kompleks ya, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya seperti kebijakan pemerintah sesuai situasi global dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, PDB triwulan 1 tahun 2020 juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pandemi COVID-19 dan kebijakan pemulihan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini di tahun 2021 ya, di tengah pandemi COVID-19. Itu beberapa dampak ekonomi yang disebabkan dalam pandemi COVID-19 pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Saya ambil ada 5. Satu, pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 menyebabkan resesi ekonomi global, termasuk di Indonesia pada tahun 2021. Dalam upaya untuk mengatasi pandemi dan perlambatan penyebarannya, pemerintah mengambil berbagai tindakan penguncian dan pembatasan aktivitas ekonomi yang terdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada tingkat pengangguran. Pembatasan kegiatan ekonomi, penurunan permintaan dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di berbagai sektor, terutama pada industri yang bergantung pada mobilitas sosial seperti pariwisata, perhotelan, dan sektor informal lainnya. Kemudian di
Nomor 3 ada inflasi. Pandemi COVID-19 juga dapat berdampak pada tingkat inflasi, terutama jika terjadi peningkatan harga pada barang dan jasa tertentu atau terganggunya rantai pasokan. Namun, pemerintah biasanya berusaha untuk menjaga inflasi tetap terkendali melalui kebijakan moneter dan fiskal. Lalu yang keempat ada defisit anggaran ya maksudnya. Yaitu untuk merespon pandemi, pemerintah Indonesia memungkinkan peningkatan pengeluaran di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan perlindungan sosial. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran yang lebih besar atau membengkak. Lalu ada perdagangan di sektor perdagangan. Menurunnya permintaan global dan gangguan pada rantai pasokan internasional dapat mempengaruhi sektor ekspor dan impor di Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk presentasi